Nomor 6. Pasti menang. Tentang salaman berciuman, itu situasinya. Saya sekarang jawab tentang salaman yang mencium tangan. Ya, mencium tangan, bercium tangan. Itu sifat saya dari anak-anak. Dari kecil, saya biasa memanggil ibu saya Mimi ya. Mimi itu ibu saya. Walid itu ayah saya. Ya memang kebetulan ya kata orang, kami dari keluarga Habib. Ayah saya namanya Habib Jamaluddin bin Habib Yusuf Ba'abud, jadi marga saya itu Ba'abud. Dengan demikian nama saya memang kata orang Habib Iqbal bin Habib Jamaluddin Ba'abud. Kemudian ibu saya memang juga Habibah, yaitu Sarifah Mahani binti Habib Usman Alaidrus. Karena banyak juga yang mempertanyakan itu, kok Habib cium tangan. Mimi dan Walid saya, ibu dan bapak saya, ayah saya, itu mengajarkan jangan memandang status dalam menghormati orang. Dari kecil. Andi Gani dan orang dekat saya pasti tahu. Saya akan mencium tangan karena diajarkan oleh Mimi saya, terutama Mimi saya, ibu saya, bercium tangan untuk 3 orang. 3 kategori orang. 1, dia berilmu. Sekalipun dia ustadz kampung, lebih muda dari kamu. Itu ajaran Mimi saya. Dulu saya mengaji di satu madrasah, ustadz kampung. Madrasah kampung di Cililitan. Ustadznya muda, saya cium tangan. Kepada anaknya pun saya cium tangan. Itu adab. Disebut ustadz saya itu adab. Sekarang pun adab atau akhlak. Adab atau akhlak. Sekarang pun di depan rumah saya ada masjid. Itu ustadz kamu, imam masjid kamu. Saya cium tangan. Bahkan kepada imam yang lebih muda, saya cium tangan. Itu adab dan akhlak di keluarga kami. Ketika saya mendukung Pak Prabowo, saya cium tangan dengan Pak Prabowo. Saya cium tangan dengan Pak Prabowo. Ketika saya juga mendukung Anies sebagai gubernur DKI, setiap ketemu Pak Anies, saya cium tangan. Silakan dikonfirmasi. Setiap saya ketemu Pak Anies, saya cium tangan. Setiap saya ketemu Pak Prabowo, saya cium tangan. Nah, itu kategori, yang pertama kategori orang yang berilmu, tapi sekalipun orang muda. Kategori kedua tadi, pejabat atau orang yang mempunyai fungsi dan tugas, kita hormati. Saya hormat dengan Pak Prabowo, saya cium tangan. Saya hormat dengan Pak Anies, saya cium tangan. Saya hormat dengan Pak Rizal Ramli. Silakan konfirmasi ke Pak Rizal Ramli. Dengan Pak Rizal Ramli, kalau ketemu, saya cium tangan. Karena saya hormat, karena tugas dan fungsinya itu. Yang lebih muda, misal kepada gubernur tertentu di daerah lain, saya cium tangan. Bahkan yang berlainan agama pun, karena saya hormat, berdasarkan informasi gubernur ini baik hubungannya dengan buruh, saya cium tangan. Apa yang salah? Ya, jadi itu memang adab dan akhlak yang diajarkan oleh Mimi saya, Umi saya. Ya, orang mengatakan, Anda kan Habib. Orang tua saya nggak mengajarkan tentang status seseorang. Bahkan apalagi kalau itu Habib, saya cium tangan, saya cium pipi kiri kanan 3 kali. Itu budaya orang Arab. Saya cium tangannya, saya cium pipinya, berciuman pipi 3 kali. Itu adab, bukan feodal. Nah, begitu ketemu Pak Ganjar, saya hormat Pak Ganjar. Kawan-kawan, saya mengenal Pak Ganjar bukan sekarang, 5 tahun yang lalu. Saya mengenal Pak Anies 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu. Pak Prabowo dari 10 tahun yang lalu. Saya ketemu Pak Ganjar, cium tangan dari sebelumnya, bukan hanya sekarang. Nah, ini kan jadi beritanya dianggap feodal, mentang-mentang partai buruh menghadap capres. Nggak ada hubungannya. Karena dijelasin, pakai kaos biasa, seorang Said Iqbal memberikan masukan pada capres yang kebetulan dia adalah hasil rakernas partai buruh. Saya bukan sebagai partai buruh, karena partai buruh harus rapat lagi. Saya cium tangan Pak Ganjar itu sebelumnya juga, beberapa kali bertemu dengan Pak Ganjar, saya cium tangan. Seperti saya cium tangan dengan Bang Rizal Ramli,
Saya cium tangan dengan Pak Prabowo, saya cium tangan dengan Pak Anies Baswedan. Ya, jadi karena tugas fungsinya itu. Nah, baru yang ketiga, saya diajarkan oleh mimi saya, kalau mencium tangan itu untuk orang yang lebih tua, yang kita merasa kita hormati. Tukang bakso di depan rumah kami, waktu di Cililitan, saya cium tangan sama tukang bakso. Tukang sayur, waktu saya tinggal di kampung tengah, istri saya biasa memberi sayur, almarhumah ya, almarhumah istri saya, cium tangan. Jadi itu bukan feodal, saudara. Bagi kami, setidak-tidaknya keluarga kami ya, keluarga besar kami. Saya nggak tahu keluarga yang lain. Keluarga besar kami itu bercium tangan terhadap 3 orang, 3 kategori ini. Orang yang berilmu sekalipun dia muda, orang yang fungsi dan tugasnya kita hormati, yang ketiga orang yang lebih tua dari kita, yang kita merasa menghormati dia. Itu kan tentang ukuran personal. Di keluarga kami, almarhumah istri saya juga mencium tangan saya. Ya, mencium kening, saya mencium kening. Itu biasa, bukan feodal. Bahkan dengan ibu, Mimi dan ayah. Ini maaf ya, ayah dari personal supaya jelas. Mimi dan walid saya, setiap lebaran saya bukan cium tangan, cium lutut. Kami diajarkan itu. Merendah pada orang tua. Itu cium lutut, dan bagi saya bukan feodal. Tapi kalau ada orang yang tetap menganggap saya feodal, biarlah saya lanjutkan feodalisme, cium lutut saya kepada Mimi dan almarhumah Mimi saya dan almarhumah walid saya. Apa-apa dikatain feodal juga. Tapi itulah cara kami menghormati. Cium lutut bahkan kalau lebaran. Jadi Mimi saya berdiri, walid saya berdiri, kami anak-anaknya, adik-adik saya mencium lutut Mimi dan walid saya yang berdiri. Terkadang istri saya pun karena melihat kebiasaan keluarga kami mencium lutut, nggak feodal, nggak merendahkan perempuan. Anak saya pun seorang dokter. Kita ajarkan almarhumah istri saya dan saya cium tangan siapa. Ada yang membantu kami di rumah kami ini, yang menjaga rumah. Kalau lebaran dan kalau ada ketemu, anak saya seorang dokter anak saya. Dia cium tangan yang membantu rumah saya. Yang membantu rumah ini. Bagi keluarga kami cium tangan adalah bukan feodal. Bagi keluarga kami cium tangan adalah tentang bentuk penghormatan terhadap 3 kategori orang itu. Imam masjid yang tadi saya bilang, imam masjid depan rumah saya cium tangan. Marbot di depan masjid saya, ya marbot loh, yang membersihkan masjid itu namanya marbot. Saya cium tangan setiap saya pulang dari masjid kepada orang itu. Karena saya hormat orang inilah yang membersihkan masjid. Jadi saya rasa itu saja, saya nggak akan berdebat panjang lebar tentang cium tangan. Karena itulah di keluarga kami terbiasa. Bahkan ada yang mengkritik saya, Anda Habib, nggak boleh cium tangan sama yang bukan Habib. Oh tidak. Habib tidak menjadikan kami harus lebih tinggi dari orang lain. Habib hanya sebuah gelar yang kita bertanggung jawab terhadap gelar itu agar kita mengikuti ajaran Nabi. Karena saya Islam, saya mengikuti ajaran kakek kami, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, karena saya Islam. Ya. Karena itu tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lainnya. Dalam ajaran agama saya, tidak boleh manusia tunduk pada manusia lainnya. Sekarang saya tanya, ini ajaran yang saya pahami. Iblis, malaikat diperintah Allah sujud sebagai tanda tunduk kepada Allah, kepada Nabi Adam. Itu tidak feodal. Yang feodal itu ada sebuah aturan-aturan yang mewajibkan. Kami tidak diwajibkan. Itu panggilan tentang adab dan akhlak. Apalagi sampai ada hal-hal lain, tidak seperti itu. Cuma cium tangan. Nah demikian saya berpendapat. Keluarga kami, walaupun kata orang Habib dan Habibah, bahkan anak saya seorang dokter, cium tangan kepada orang yang berilmu sekalipun muda, orang yang lebih tua karena kita hormati, dan orang yang fungsi dan jabatannya kita hormati, bukan feodal. Itu adalah tentang adab